Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ba'du. Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallallahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawatan faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namut wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr wa ma lahum bidzalika min 'ilmin in hum illa yaqulun. Jemaah salat maghrib Masjid Al-Falah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih bisa diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat menjalankan ibadah dan nikmat duduk di majelis ilmu yang mudah-mudahan ini menjadi amal terbaik yang Allah simpan dalam tabungan catatan amal kebaikan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Allah, karena sesungguhnya setan itu tidak pernah ridho kepada kita kalau kita menjadi orang yang baik, ya. Makanya setan akan terus menghancurkan iman kita, setan akan terus merusak iman kita, dan kita mesti waspada, ya. Padahal Allah katakan tipu daya syaitan itu sangat lemah. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu sangat lemah. Dan kita yang menjadi musuh syaitan, kita juga sama-sama lemah. Ya, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia juga diciptakan dalam keadaan lemah, ya. Jadi jamaah Allah, ya, musuh kita syaitan itu lemah, kita juga lemah, ya. Kira-kira kapan kita bisa mengalahkan syaitan? Ya. Syaitan lemah, kita lemah. Dua yang lemah bertemu bertarung. Nah, kira-kira kapan manusia bisa mengalahkan syaitan? Ya. Allah mengatakan, ya, kalau ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, mampu mengalahkan syaitan karena atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahmatullah, ya, para ulama menyebutkan syaitan itu menghancurkan iman kita cuma dengan dua cara, ya. Nah, ini kita mesti pahami bahwa syaitan itu merusak iman kita, menghancurkan iman kita, bahkan memurtadkan seseorang itu hanya dengan dua cara, ya. Cara yang pertama adalah namanya fitnah syubhat, ya. Fitnah syubhat, ya, atau fitnah syahwat. Yang kedua namanya yang pertama fitnah syahwat, yang pertama fitnah syahwat, yang kedua fitnah syubhat, ya. Syahwat itu artinya hawa nafsu, ya. Sedangkan syubhat itu kita dibuat tidak yakin, dibuat ragu terhadap kebenaran, ya. Dan dibuat ragu dan tidak yakin terhadap kebenaran, ya. Namanya fitnah syubhat itu namanya. Sedangkan fitnah syahwat adalah hawa nafsu, hawa nafsu, ya. Memperturutkan hawa nafsu, ya. Dan syaitan sangat tahu bahwa manusia itu punya hawa nafsu, maka syaitan masuk untuk menghancurkan iman kita lewat hawa nafsu, ya. Di dalam Al-Quran pada dalam surat ke-79, ya, surat An-Nazi'at ayat ke-37 sampai 41, ya, Allah mengatakan bahwa surga dan neraka itu tergantung kemampuan kita memanage hawa nafsu. Allah mengatakan, ya, fa amma man tagha wa athara al-hayata dunya fa inna jahima hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang melampaui batas, wa asaral hayata dunya, selalu mengutamakan, memperturutkan nafsu dunianya, fa inna jahima hiyal ma'wa, maka tempat tinggalnya adalah neraka jahanam. Wa amma man khafa maqama rabbih
wa nahan nafsa 'anil hawa. Adapun orang-orang yang takut kepada Allah serta mengendalikan dirinya dari memperturutkan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga tempat tinggalnya. Jadi surga dan neraka ini itu tergantung kemampuan kita mengendalikan hawa nafsu ya. Para ulama mengatakan, Pak, apa sih yang disebut dengan hawa nafsu ya? Hawa nafsu itu adalah keinginan, kecintaan, atau kebencian terhadap perkara-perkara dunia. Jadi hawa nafsu itu keinginan atau bahkan kebencian terhadap perkara-perkara dunia ya. Kita tidak suka rumah yang kumuh ya. Kita tidak suka kalau sholat di masjid Al-Falah panas Pak ya. Itu hawa nafsu Pak. Itu hawa nafsu ya. Nah, itu hawa nafsu, pengennya suasananya apa? Ruangannya sejuk ya, nggak dingin-dingin amat lah ya. Itu hawa nafsu Pak ya. Itu keinginan. Pokoknya keinginan segala sesuatu yang bersifat dunia, kata Ibnu Taimiyah, adalah itu bagian dari hawa nafsu ya. Begitu pula kebencian, ketidaksukaan kepada perkara dunia, itu juga bagian dari hawa nafsu ya. Sangat wajar lah Pak ya, kalau kita ingin tetap istri kita cantik Pak ya. Ya, sangat wajar lah Pak ya. Ya, sangat wajar ya. Ya, tidak ingin istri kita tidak cantik misalnya, itu sangat wajar Pak ya. Ya, hawa nafsu ya. Cuma cantik itu kan Pak, glowing itu butuh modal Pak ya. Nah, jadi kalau istri kita ingin tetap cantik, glowing ya dimodalin Pak ya. Ya, jadi ya, kalau nggak mampu memodalin ya terima apa adanya aja lah ya. Nah, itu hawa nafsu ya. Hawa nafsu ya. Jadi kalau orang mengatakan, cuma dia mau poligami juga karena nafsu. Pertanyaan saya Pak, ada nggak orang yang nikah nggak pakai hawa nafsu Pak? Ada nggak orang yang nikah nggak pakai hawa nafsu? Bahwa apa misalkan dijodohkan dengan perempuan yang sudah tua, nenek-nenek sakit-sakitan, mau nggak kira-kira Pak? Nah, mau ya. Pengennya yang mana pengennya? Pengennya yang muda, yang cantik gitu ya. Hawa nafsu. Jadi kalau ada orang mengatakan yang nikah poligami juga karena hawa nafsu, memang jangan poligami, nikah pertama saja hawa nafsu Pak. Hawa nafsu lah, hawa nafsu ya. Apa? Nah, gitu jadi hawa nafsu ya. Ini hawa nafsu ya. Ini tidak ada orang yang, maka dalam hadis Pak ya, yang dijelaskan oleh Rasulullah yang kemudian cantum oleh Imam Nawawi dalam hadis Arba'in Pak ya. Siapa yang mendatangi istrinya dengan syahwat, dengan nafsu, maka baginya dapat pahala sedekah. Masya Allah, itu hadis sahih Pak ya. Hadis sahih, nanti silakan apa cari di hadis Arba'in Pak, itu nomor berapa saya lupa Pak ya. Ya, kata Nabi, siapa yang mendatangi istrinya dengan hawa nafsu, dengan syahwat, dengan gairah yang menggubu-gubu, maka kata Nabi baginya dapat pahala sedekah. Sahabat bertanya, Rasulullah, apakah hanya mendatangi istri bersenang-senang juga dapat pahala sedekah? Masa gitu aja dapat pahala sedekah? Itu kan murni hawa nafsu Nabi. Apakah itu dapat pahala sedekah? Apa jawaban Nabi? Bagaimana kalau kalian menyalurkan syahwat kalian di tempat yang haram? Dosa tidak? Kata Nabi. Dosa. Nah, kalau kalian menyalurkan di tempat yang haram itu dosa, maka disalurkan di tempat yang haram itu berpahala. Masya Allah. Jadi ternyata ya hawa nafsu itu juga. Makanya dalam doktrin gereja itu banyak ya, yang namanya Paulus Kristus itu ya, nggak boleh nikah kan ya Pak ya, nggak boleh nikah Pak ya. Itu bertentangan Pak dengan kondisi manusia Pak ya. Nah, yang tidak boleh adalah Pak ya, setan memunculkan fitnah syahwat supaya kita menjadi orang yang memperturutkan hawa nafsu. Yang maka kata Allah, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan mengendalikan dirinya dari memperturutkan hawa nafsunya, maka baginya surga. Baginya surga Pak. Kita ibadah saja pakai nafsu Pak ya. Kita sholat aja di sini pakai nafsu Pak. Ya, pakai nafsu. Seperti tadi Pak ya, kita ingin masjid yang adem ya, karpetnya wangi ya. Saya yakin bahwa Bapak nih kalau karpetnya udah bawa apa pasti protes Pak ya. Pasti protes Pak ya. Itu nafsu Pak, itu nafsu Pak ya. Boleh atau tidak boleh Pak? Boleh. Yang nggak boleh adalah memperturutkan hawa nafsu. Terus apa yang dimaksud dengan memperturutkan hawa nafsu? Apa yang dimaksud dengan memperturutkan hawa nafsu? Ya. Yang dimaksud memperturutkan hawa nafsu adalah kita melanggar syariat Islam
atau membuat kita lalai dari Allah gara-gara mengejar apa yang kita inginkan atau menghindari apa yang kita tidak inginkan. Ya, itu namanya memperturut hawa nafsu ya. Orang poligami Pak, itu insya Allah bagian dari cara mengendalikan hawa nafsu. Tapi selingkuh, nah itu baru memperturut hawa nafsu Pak ya. Ya, itu selingkuh memperturut hawa nafsu ya. Jadi ketika ada orang yang ingin punya rumah lagi, boleh atau tidak boleh Pak? Boleh Pak ya, boleh. Apakah itu bagian dari memperturut hawa nafsu? Tergantung. Yang pertama, dia ketika mendapatkannya melanggar aturan Allah atau tidak? Ya, melanggar syariat atau tidak? Oh, melanggar, itu berarti namanya memperturutkan hawa nafsu, Pak ya. Jadi yang dimaksud dengan memperturutkan hawa nafsu itu adalah memenuhi keinginan atau menghindari dari yang tidak kita inginkan dengan cara melalaikan kita kepada Allah. Apalagi mendorong kita berbuat maksiat ya. Bapak main HP itu boleh Pak ya. Tapi kalau udah dengar azan masih hayu main HP Pak ya, sampai masbuk ke masjidnya, itu namanya memperturutkan hawa nafsu namanya. Nah, itu namanya hawa nafsu Pak ya. Itu namanya memperturutkan hawa nafsu. Nah, itu jawabannya Pak. Bukan tidak boleh kita ya menyalurkan syahwat hawa nafsu boleh. Ya karena kita hidup di dunia pasti punya syahwat ya, ingin ganti baju, ya, bajunya ingin nambah, ingin yang wangi, yang bersih, dan itu sangat dianjurkan dan itu dibolehkan ya. Makan boleh, tapi yang nggak boleh apa tadi Pak? Ya, sampai membuat kita lalai kepada Allah, bahkan mendorong kita berbuat maksiat. Ingin jadi pejabat, ya boleh saja ya. Boleh jadi pejabat ya, boleh banget. Ya. Tapi ketika dia cara mendapatkannya atau mengisi kekuasaannya dengan cara yang membuat dia lalai kepada Allah, itu namanya memperturutkan hawa nafsu. Itulah bahasa Quran Pak namanya, kata Allah dalam surat Al-Jathiyah surat 45 ayat 23, orang yang memperturutkan hawa nafsu, kata Nabi, kata Allah namanya adalah dia sudah mentuhankan hawa nafsunya. Ya, afaraita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tidakkah engkau memperhatikan kepada orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Ya. Jadi mentuhankan hawa nafsu, ya. Mentuhankan hawa nafsu ya. Sama seperti orang Nasrani Pak pernah protes kepada Rasulullah karena Quran mengatakan orang Nasrani menjadikan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan. Ya. Yang orang mereka bilang kami tidak menjadikan mereka sebagai Tuhan.